warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurahmalunisa, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan Pendidikan Agama Islam dan dengan NIM 123 20 20 199. Nah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS saya yaitu dengan mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Yudi Irfan Daniel MAG. Nah, di sini buat pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu. Nah, dalam filsafat ilmu terdapat beberapa aspek, yaitu ada 3 aspek penting yang menjadi pondasi dalam memahami ilmu secara mendalam. Nah, yang pertama adalah aspek ontologi yang berkaitan dengan apa yang dipelajari oleh ilmu atau dengan kata lain objek kajiannya. Misalnya, ilmu alam mengkaji benda-benda fisik dan gejala alam, sedangkan ilmu sosial mengkaji perilaku manusia dan interaksi sosialnya. Terus, yang kedua ialah aspek epistemologi. Nah, aspek epistemologi yaitu bagaimana ilmu memperoleh pengetahuannya. Di sini dibahas tentang cara atau metode memperoleh kebenaran ilmiah, termasuk penggunaan logika, observasi, eksperimen, dan pembuktian. Nah, yang ketiga adalah aspek aksiologi yang menyangkut nilai atau tujuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Apakah ilmu hanya sebatas mengetahui ataukah juga harus memberi manfaat bagi kehidupan manusia? Aspek ini tuh menempatkan ilmu dalam kerangka etika dan tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya ialah pertanyaan kedua. Jelaskan secara sistematis upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Nah, manusia dalam upayanya mencari pengetahuan ilmiah melakukan proses yang sistematik dan tidak sembarangan. Pencarian pengetahuan ini dimulai dari pengalaman sehari-hari dan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya. Pengalaman ini kemudian berkembang menjadi pertanyaan, rasa ingin tahu, dan akhirnya mendorong munculnya pengamatan yang lebih terarah. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, manusia mulai tuh menggunakan seperti kayak langkah-langkah sistematis yang dikenal sebagai metode ilmiah. Prosesnya itu meliputi perumusan masalah, pengajuan dugaan sementara atau hipotesis. Terus ada juga pengumpulan datanya, analisis data, dan akhirnya penarikan kesimpulan. Proses ini juga terus diuji, dikritisi, dan diperbaiki agar pengetahuan yang diperoleh benar-benar sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk yang soal ketiga, sebutkan syarat pengetahuan dan sebutkan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmu dan juga hasanah pengetahuan ilmiahnya. Baik, di sini jawabannya ialah agar suatu pengetahuan bisa disebut ilmiah, ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi. Pengetahuan tersebut harus secara logis, artinya masuk akal dan tidak bertentangan secara internal. Ia juga harus empiris, yaitu bisa dibuktikan dengan fakta dan pengalaman nyatanya. Bukti sekadar asumsi. Selain itu, pengetahuan ilmiah harus sistematis, artinya diperoleh dan disusun melalui langkah-langkah runtut dan terstruktur. Pengetahuan ilmiah juga bersifat objektif, tidak boleh dipengaruhi oleh pendapat atau kepentingan pribadi peneliti. Dalam proses memperoleh pengetahuan ilmiah, digunakan sebagai sarana seperti observasi, eksperimen, pengetahuan teori-teori ilmiah, hingga alat batu statistiknya. Nah, hasil proses ini kemudian memperkaya khasanah pengetahuan ilmiah dalam bentuk teori, konsep, hukum, dan model-model penjelasan tentang realitas. Nah, buat pertanyaan keempat nih, bagaimana sih sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Nah, menurut saya sendiri, ilmu sebaiknya
ilmu sebaiknya tidak dikembangkan secara bebas nilai, melainkan harus terikat dengan nilai-nilai tertentu. Hal ini penting karena ilmu pada akhirnya tidak hanya berhenti pada penemuan semata, tetapi juga berdampak bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Jika ilmu dikembangkan tanpa mempertimbangkan nilai, maka bisa saja ia disalahgunakan, seperti dalam pembuatan senjata berbahaya atau teknologi yang merusak moral dan sosial. Oleh karena itu, ilmu perlu diarahkan oleh nilai-nilai etis, kemanusiaan, bahkan keagamaan. Agar tetap berada pada jalur yang bermanfaat bagi peradaban, ilmu memang harus objektif, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan nilai agar tidak menjadi bumerang bagi umat manusia. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, yang kelima, dari aspek metodologi, apa sih perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Nah, dari aspek metodologi, pendekatan kuantitatif dan kualitatif memiliki perbedaan yang mendasar. Pendekatan kuantitatif lebih menekankan pada angka, pengurangan, dan analisis statistik. Ia cocok digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, menggunakan generalisasi, dan menemukan pola dalam jumlah data yang besar. Sebaiknya, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna, pengamatan, dan konteks dari suatu fenomena. Ia cenderung menggunakan wawancara, observasi mendalam, dan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam terhadap gejala sosial. Keduanya sama-sama penting dan saling melengkapi. Terus juga kuantitatif memberikan kekuatan dalam hal generalisasi dan keobjektifan data, sementara kualitatif memberikan ke dalam dan pemahaman kontekstual. Kombinasi keduanya berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Baik, sekian dari jawaban saya. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.